Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Nah, oke, sekarang kita akan sedikit berbagi ya, tutorial bagaimana cara membuat mame ya, mulai dari bibit awal ya. Oke, kenapa bisa seperti ini daunnya? Kenapa bisa mengecil sekali dengan cukup mudah ya? Ini saya proses selama 1 tahun ya, 1 tahun sudah seperti ini ya. Ibaratnya sudah lumayan lah, tinggal menunggu penyuburan aja lagi ini ya. Habis itu kenapa daunnya bisa sekecil-kecil ini dengan cepat dalam waktu 1 tahun, dan juga batangnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat batangnya, oke. Nah, sekarang kita akan bongkar ya bagaimana teknik cara pembuatannya seperti ini. Oke, ikuti. Oke, hal yang pertama ya, bagaimana teknik penjual ya. Penjual itu bisa dengan cepat ya membuat bonsai, terutama mame ya. Oke, di sini ya saya tunjukkan, kita ada ini satu buah indukan ya. Indukan yang mana indukan ini kita atasnya ya, tidak perlu bagus ya untuk indukannya, tapi kalau bisa usahakan yang bagus ya. Kita usahakan kita sering pruning dulu indukannya. Nah, kita pruning dulu sampai dia jadi seperti ini ya. Jadi daunnya ini kecil ya. Nah, seperti ini. Habis itu kita letakkan di pot ya, untuk menjaga nutrisinya agar dia tidak terlalu subur ya, dan juga dapat kita kontrol ya pertumbuhan daunnya. Nah, lalu di batangnya ini ya seperti ini ya. Ini kita bentuk dia di pohon ya seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini kan sudah terbentuk ya. Coba kita potong dulu ya. Saya potong. Oke, ini tadi yang saya potong ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi rahasianya itu tadi ya. Kita harus punya indukan dulu satu. Terus dari indukan itu pucuknya ya, yang di atasnya kita bentuk dulu sebagus mungkin. Kalau bisa sih tidak usah kita kita setek seperti ini ya. Cuma ini cara saya supaya mudah saja, soalnya kan sancang tuh mudah untuk kita lakukan. Pembibitannya bisa dengan stek. Nah, kalau sudah seperti ini ya, yang atas, ini baru bisa kita lakukan pembibitannya. Jadi dia cepat ya. Oke, kita rapikan dulu ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini enak ya. Yang penting kita punya indukan yang saya bilang tadi. Dari indukan itu kita setek. Nah, ini kita buang saja ya. Oke, kita buang batang-batang yang tidak kita perlukan. Ini kita potong di sini, ini di sini ya. Soalnya nanti yang jadi masalah itu adalah di saat penanaman ya. Penanaman itu kadang kalau dia subur sekali, nanti daunnya akan cepat membesar ya. Jadi usahakan kita menggunakan tanah biasa nanti. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi sebelum kita potong ya, kalau untuk saya ya, untuk stek itu sebelum kita melakukan pemotongan, atasnya ini kita liarkan dulu sampai panjang seperti ini. Lalu pas kita stek kita kurangi ya. Jadi nutrisi di dalam batangnya ini lumayan banyak ya. Nah, ini kita rapikan. Dan usahakan pemotongannya ini jangan asal ya. Kita buat dia itu di saat pertumbuhannya itu tumbuhnya nanti ke samping ya, bukan ke atas nih, tapi ke samping ya, pada tunas-tunas seperti ini ya. Usahakan menyamping, jadi dia nanti akan datar ya, datar.
Nah, seperti ini. Oke, ini kayaknya durasinya agak lama ya, soalnya kita akan membongkar ya rahasianya. Kenapa sih para penjual tanaman itu dengan cepat ya, dengan cepat dia bisa memperbanyak dan juga bentuknya itu sangat rumit sekali dan juga unik ya. Nah, dia melakukannya seperti itu. Yang ini tergantung kita ya, entah kita biarkan atau tergantung selera aja lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, nah tinggal kita lakukan penanaman. Nah, ini kan sudah membentuk ya, sudah terlihat unik ya. Nah, sudah terlihat unik, jadi enak kita. Nah, yang penting jangan biarkan ya dia ada tunas, mengeluarkan tunas seperti ini ya. Harus kita potong ya, kita potong, kita kurangi ya. Oke, ini habis. Ini juga ya, ini ada satu. Oke, jadi jangan kita biarkan ada tunas yang ini sudah. Nah, ini yang belum ya. Nah, sudah seperti ini, dan sisanya ini bisa juga kita tanam ya, cuma kelamaan kalau batang kecil seperti itu. Lalu kita siapkan potnya ya, pot, terus botol ya, botol terserah aja botolnya, jadi dia akan tinggi seperti ini, jadi langsung keluar akar, jadi kita tidak perlu lama ya menunggu waktu. Jadi akarnya ini juga. Terus yang terakhir ini sungkup. Harus kita sungkup ya, agar tidak, soalnya ini kan sudah ada daunnya banyak seperti ini. Kalau tidak kita sungkup nanti malah terjadi penguapan. Nah, lalu karena kita pengen akarnya banyak nanti ya, jadi kita potong seperti ini ya. Nah, dan ini bisa kita terapkan pada tanaman yang lain juga ya, untuk bonsai yang lain. Cuma alangkah bagusnya ya kita gunakan sistem cangkok ya, tidak seperti ini ya, ini sistem stek. Cuma saya pengen yang mudah-mudah saja, makanya saya cukup stek saja. Soalnya ini di stek juga ya, sama seperti cangkok juga kalau untuk sancang. Ini sekedar simulasi ya, soalnya ini sebenarnya sudah banyak saya bibit ya dari jenis stekan, caranya seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti dia akan tumbuh ya, dan tergantung kita ya, kita tancapnya seberapa dalam nanti. Oke, sekarang ini kita potong ya botolnya. Oke, jadi seperti ini ya. Bentar saya mundurkan dulu kameranya. Oke. Nah, jadi ini bawahnya ya, habis itu nanti atasnya baru tanamannya ya. Jadi nanti akarnya dia terlihat ya. Kalau seperti ini kita memerlukan waktu ya, sampai kita bongkar ini kita memerlukan waktu 1 tahun ya. Dan juga ini nanti kita beri tambahan media di bawahnya. Oke, jadi seperti itu. Dan ini ya, untuk botol usahakan plastiknya ini jangan kita buang ya, layar depannya ini. Soalnya untuk mempercepat ya. Soalnya untuk akar muda dia kalau kena sinar matahari, sedangkan ini bening, dia kurang cepat membesar ya. Kalau kita menuakan akar supaya akarnya itu kelihatan lebih tua, jadi ya tidak hijau, bisa kita gunakan plastik yang bening ya, supaya terkena matahari ya, glowingnya itu wajar. Tapi kalau kita mau membesarkan akar, terpaksa harus kita tutup ini. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita beri tanah ini ya. Oke, terus ini kan sudah kita siapkan ya. Ini saya menggunakan tanah ya. Kalau kita lihat ini saya gunakan tanah biasa saja ya,
tanah biasa ya, yang tidak pakai campuran pupuk ataupun kompos ataupun apa, karena ini adalah stek ya. Untuk pertama, kalau pembibitan usahakan menggunakan tanah biasa agar tidak terjadi pembusukan ya, pembusukan. Soalnya sancang ini ya kalau baru begini ditanam ya mati dia kalau menggunakan media yang sudah dicampur apa. Dan ini saya tanam agak dalam ya, sekitar segini ya, jadi nanti akarnya itu biar akarnya itu nyebar ya, akarnya itu biar tumbuh di mana-mana. Jadi saya agak mepet. Oke. Nah jadi ini nanti ini ya langsung jadi dia mame ya, akar langsung ke sini. Nah jadi ini kalau kita hitung ya, ini habis itu kita sungkup lagi ya. Kalau cuaca panas pas kita sungkup menggunakan plastik ini ya, ini tengahnya berlubang ya. Cuma kalau kita sungkup usahakan jangan mengenai daun ya, entah kita gantung entah apa terserah ya, cuma plastiknya seperti ini ya. Ini sekedar simulasi saja ya. Nah kalau sudah seperti ini enak ya. Jadi untuk penjual tanaman ya lumayan dia. Pertama ya untuk harga pot ya kita anggap ini harganya 10.000 ya, ditambah tanaman ini. Dan juga untuk kalau sudah jadi ya kita bisa jual 75 atau 100.000, itu sudah lumayan ya, sudah lumayan ada keuntungan yang berlebih. Dan caranya ya untuk anunya cuma seperti ini saja sudah selesai. Tinggal kita sirap. Kalau di musim penghujan gini ya cukup teduhkan, sudah keluar akarnya nanti ini. Dan ini usahakan kita biarkan dulu ya selama 1 tahun. Nah waktunya itu yang agak lama ya. Kenapa saya katakan 1 tahun? Supaya akarnya ini besar dulu. Kalau sudah besar ya baru kita bongkar ini seperti ini ya. Nah, ini saya belakangkan dulu ya. Cuma yang jelas simulasinya seperti itu ya. Nah nanti kan seperti ini ya. Ini sudah lebih dari 1 tahun ya. Jadi akarnya ini besar di sini ya. Nah seperti ini. Nah itu kan kelihatan nggak akarnya ya. Nah ini di bawah juga ya. Cuma ini yang jadi masalah kemarin ya, saya ya setelah saya pelajari juga ya, soalnya kita kan sama-sama belajar sinilah. Ini untuk penutup ini ya, ini sayangnya saya gunakan plastik luarnya ini ya. Penutup merek ini saya buang, jadi tinggal yang tembus pandang. Jadi akarnya ini lambat untuk membesar ya. Ini sudah berumur 1 tahun ya, 1 tahun lebih berapa bulan begitu ya. Jadi pertumbuhannya ini cepat ya, apalagi akarnya bagus ya sancang. Padahal ini seharusnya ditutup ya, ditutup. Atau menggunakan polybag juga bisa, cuma polybag pernah saya coba itu mudah goyang, makanya saya menggunakan botol ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dan intinya tadi ya sebenarnya ya saya katakan bukan pada pembibitannya ya, ya. Kunci dari membuat sancang ini ya bukan pada pembibitan seperti ini ataupun metode ini, tapi dia menggunakan ini. Nah ini yang saya katakan tadi, indukannya kita perlu 1 buah indukan ya. Terserah aja itu batangnya seperti apa, jelek ataupun gimana ya, yang pasti kita punya 1 indukan yang besar ya. Soalnya sancang ini ya kalau sudah besar ya, sudah pasti dia mudah dalam bertunas, dalam melakukan perantingan. Jadi di sini yang kita bentuk ya, yang kita olah di sini ya, seperti ini kan. Nah ini walaupun tidak kita kawat ya, dia membentuk ya. Oke, kita lihat dari atas ya. Nah ini, ini membentuk, dia membentuk dengan sendirinya ya. Cuma ya dalam artian begini, tetap aja kita lakukan pruning ya untuk cuma kita mudah dalam membentuknya ini. Nah jadi ini ya rahasianya tuh ini saja sebenarnya. Jadi kita punya indukan 1. Nah kita punya indukan 1 dan ini bisa kita olah mame ya. Oke, jadi di situ saja ya sharing kita ya, rahasia dari penjual ya, dari penjual bonsai khususnya sancang ya.
biasanya sih tanaman ya yang sering seperti ini ya diolah dari ini biasanya itu asam Jawa, sakura, jenis sakura ya. Biasanya itu dia punya indukan satu, lalu indukannya tadi dibentuknya ya, di atasnya aja dibentuknya lalu diambil. Jadi seperti itu. Oke, jadi sampai di situ dulu ya. Oke, jadi sampai di situ dulu, dan apabila ada saran, kritik ataupun komentar ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta dukungannya dengan tanda like. Oke, jadi akhir kata ya, ya seperti ini ya caranya, cara cepat ya kita membentuk bonsai ya, cara cepat dan bisa menghasilkan uang juga lebih cepat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.